pasrah. Contoh nih. Makasih. Nih. Ini mudah-mudahan yang belum umroh. Amin. Ketika kita naik pesawat terbang, kita terbang dalam ketinggian itu 12.000 kilometer, tinggi banget itu. Itu kita bisa membayangkan, andaikan kita jatuh, udah remuk, tulang-tulang nggak ada yang hidup, remuk semuanya. Itu kita bisa membayangkan. Tapi jawabannya satu, awas, hati-hati nih, saya garis bawahi. Kenapa pada saat naik pesawat terbang, Salam. ayo ngomong. Anak mikir suaranya mesti rasa iki. Beneran. Ya wes, saingan. Biasa jadi, biasa seimbang ya. Iya, malam dua. Cuman kecil-kecil itu beda juga lawan kan. Baik ya, para jamaah. Saya Ini perlunya kita menghadapi situasi yang kayak gini sekarang ini, ya, harus ada rasa tawakal. Saya ulang lagi, tawakal itu pasrah diri setelah kita ikhtiar. Bekerja udah pagi sampai malam, udah berdoa, pasrah sama Allah. Kalau kita udah pasrah, sesungguhnya itu akan datang ketenangan. Pasti akan datang ketenangan. Saya ulangi lagi, pasti akan datang ketenangan. Kalau ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, saya udah pasrah, tapi tetap aja rasa dan gelisah. Bagaimana ini? Berarti ibu nggak totalitas, hanya separuh-paruh pasrahnya. Kan Allah ngomong, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pasrah diri sama Allah, pasti Allah akan membuat ketenangan, mencukupi. Saya kasih contoh ya. Ini tadi contohnya nih. Kita naik pesawat terbang dalam ketinggian 12.000 km. Tinggi banget itu. Iya. Saya dengan Umi pada pertama kali saya belum pernah naik pesawat terbang. Udah apa? Saya pasrah totalitas. Sehingga saya pasrah totalitas. Apa totalitas? Benar-benar pasrah lu. Ya. Apa yang terjadi? Kita membuat tenang. Di pesawat terbang kita bisa tidur. Di pesawat terbang apa? Kita bisa bisa nonton TV. Kenapa? Karena kita udah pasrah. Saya tahu. Terserah pilotnya. Pilotnya. Kalau kita pasrah dengan pilotnya, masa berapa apa? Sehingga kita tenang. Nah, ibu-ibu kalau kayak gitu, kalau pasrah dengan Allah, pasti tenang. Kalau pasrah dengan Allah, saya kasih contoh lagi biar ibu jelas. Ini yang belum pernah naik pesawat terbang. Taruh kita naik bis Sinar Jaya dari sini ke Tegal atau ke Surabaya lah. Beli tiket di Kriya. Pak, tiket Pak mana? Surabaya Pak, Tegal, Pemalang. Tiketnya berangkat dari sini jam 5. Udah, itu yang namanya bis Sinar Jaya sekarang bagus. Bagus kan? Kemarin mau naik Sinar Jaya kan? Bagus tuh. Ada AC-nya, ada ini apa, kursi juga bisa miring-miring, bisa pokoknya enak tuh. Dan kenapa kamu waktu naik Sinar Jaya ke Tegal, ke Pemalang, kamu bisa tenang, enak, bisa tiduran, bisa main HP, nggak merasa gelisah. Kenapa? Udah pasrah dengan supirnya. Terserah supir lah mau apa enggak, terserah. Itu pasrah totalitas, sehingga kita tenang. Nah begitu juga kalau hidup kita pasrah dengan Allah, pasti terpasti. Cuma kita nggak bisa tenangnya kenapa? Karena kita masih separuh-paruh. Karena Allah janji, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu udah berusaha keras, idza azamta, apabila kamu udah berusaha keras lah, kerja udah, doa udah, tenaga udah, pikir udah. Tawakal Allah, bertawakal pasrah sama Allah. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah itu pasrah. Hidup dan matiku terserah Allah, udah pasrah. Masuk. Udah pasrah ini masuk ya, udah. Yakin wallahi Anda akan tenang. Gara-gara sampai tuh pasrahnya kurang dengan Allah, itu udah bikin resah. Gara-gara kurang.
Itu tadi saya kasih contoh ilustrasi naik mobil dari Sinarjaya naik pesawat kayak gitu. Karena kita udah pasrah dengan pilotnya, dengan supirnya, ya tenang. Kira-kira ibu bisa dimengerti nggak ibu? Bisa. Jadi pasrah totalitas. Bukankah kita kalau sholat apa ngomongnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pasrah totalitas, hidupku, wajibku apa? Sama Allah. Iya. Kalau itu udah bisa, yakin Anda akan tenang hidupnya. Walaupun Anda punya penyakit, walaupun Anda punya susah, walaupun Anda punya problem apa-apa, kalau pasrah pasti tenang, pasti. Mungkin ibu-ibu, mungkin ilmunya belum nyampe ya. Bagaimana tenang Ustaz kalau saya punya problema, punya masalah kayak gini? Karena ibu kurang pasrah. Jawabannya gampang kok. Ibu naik pesawat, ibu naik mobil, kenapa bisa tenang, bisa main apa, bisa tiduran? Kenapa? Pasrah dengan supirnya. Kira-kira ibu dapat mengerti ya bu ya? Ini kuliah tapi supaya kita tuh menyentuh. Setiap manusia punya problema. Bagaimana cara menyelesaikan problema itu? Mohon maaf, nih. Andekan. Ibu naik pesawat, naik bis. Terus ibu resah, gelisah, nggak percaya dengan supirnya. Ibu nggak percaya dengan supirnya. Jangan-jangan apa? Jangan ini nih. Kira-kira ibu bisa tidur nggak di mobil? Enggak. Resah apa enggak? Resah. Terus bagaimana kalau resah? Akhirnya dia nggak nyaman, walaupun ada AC-nya, walaupun ada televisi di depan, nggak nyaman, resah terusan. Begitu juga hidup. Kalau kita nggak ada pasrah, pasti nggak resah. Nggak resah itu loh. Kenapa? Coba kamu lihat sendiri, para anbiya, para rasul. Itu yang paling berat hidupnya, itu Rasulullah. Para nabi. Nabi Ayub, kamu tahu kan? Ya. Nabi Ayub itu orang kaya raya. Iblis mulai menggoda. Ya Allah, Nabi Ayub pantas, dia orang kaya. Ngaji ya pantas, udah tenang, dia orang kaya, ada duitnya. Gitu. Apa bilang kamu? Kata Allah. Ayo sekarang boleh kamu silakan goda. Akhirnya Nabi Ayub digoda. Usahanya apa? Diambrukin. Ladang-ladang dibakar sama iblis. Dibakar. Sekaligus anaknya para kebakar mati. Dia lagi sholat, Allahu Akbar. Datang iblis setan. Ayo, kamu tuh usahanya tuh, gimana warungnya tuh, berambruk tuh, dibakar kamu. Termasuk anak-anakmu juga. Dia tenang. Coba kalau kita mungkin dibatalin ya sholatnya. Mana kan gitu ya. Ini kelihatan buat kita. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya gampang, totalitas. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Selesai. Dia tenang aja dia. Nggak merasa kehilangan, nggak merasa apa. Udah, akhirnya apa? Masih juga dia imannya masih kuat. Datang lagi iblis menghantam. Apa? Udah. Akhirnya apa? Dikasih penyakit yang nggak wajar, menusuk ke sini bau, banyak udatnya banyak sini bau. Akhirnya ini diusir. Nah ketika diusir terjadi perceraian. Kan Nabi Ayub kan istrinya dua, yang satu istri Siti Rahmah, yang satu lagi siapa? Ada yang tahu? Dua istrinya. Nah ini yang satu minggat. Ngapain ikut suami yang kayak gitu? Suami udah loyo, udah tua, bau lagi. Tinggalin dia. Akhirnya Siti Rahmah yang selalu mengiringi. Nah itu masyarakat diusir, udah bau, udah awak, diusir, udah melarat lagi, diusir. Begitu diusir, coba akhirnya dapat gubuk, dia dapat gubuk tuh. Akhirnya dia di situ tuh. Udah tiap hari akhirnya nggak kurang makan, nggak apa. Ini istri setia nih, dia akan selalu mendampingi suaminya, duka dan laranya. Ingat, ibu pernah dulu bersumpah hidup semati dengan suami, dengan apa,
Nah kalau kayak gitu jangan saling menyalahkan. Suka dukanya keluarga harus ditepati. Jangan kurang ajar. Dulu ngomongnya kayak gitu. Cuma sukanya aja. Ketika dukanya ditendang suami. Ada duit saya, nggak ada duit Tendang. jangan kayak gitu bu. Ini sih drama enggak? Gitu. Kakang, hari ini kayaknya nggak ada makan, nggak ada apa, nggak ada susu, nggak ada korma, nggak ada daging. Iya ya, masya Allah. Aku diusir oleh masyarakat boro-boro aku mau menyantap, dia mengusir aku. Yaudah, ayo mari kita puasa. Puasa ini. Tapi apa? Sang istri dengan cerdas dan hebatnya ingin membantu suaminya pergi dia ke kota. Untuk apa pergi ke kota? Jual rambut. Saat itu rambut tuh kayak emas. Dikundur dah rambut, udah ditimbang. Dapat uang sekian dinar. Beli susu, beli korma, beli daging, beli apa. Pulang dia. Udah sekarang dulu nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Udah. Pulang. Begitu pulang udah. Bawa apa? Makanan abang. Ya buka udah. Makan enak. Udah makan enak ya. Dia nggak tenang nggak apa. Udah makan udah kenyang. Kamu sekarang kok pakai kerudung sih? Kenapa? Enggak, Kang, pengen ini aja, kerudungan aja. Enggak, saya pengen tanya, ini makanan susu, daging, korma ini dari mana kamu dapatkan? Dikasih orang apa gimana? Apa kamu ngemis-ngemis? Enggak. Terus bagaimana? Bagaimana? Kakang, jangan marah ya Kakang ya. Enggak, aku nggak marah. Nggak marah. Begini Kakang, demi cintaku kepada suamiku, aku bukan hanya sukanya saja mendampingi suami, tapi dikala duka, dikala menderita, suamiku aku harus benar-benar berjuang menjadi tukang cumi. Lalu bagaimana kamu dapatnya? Aku jual rambutku. Waduh, dia marah. Tapi kan udah janji. Marah. Karena dia menjual anggota tubuh. Anggota tubuh nggak boleh haram. Jangan kan masalah anggota tubuhnya manusia. Wong kita ada punya kambing, punya wedus, punya kerbau. Saya mau jual kupingnya set. Boleh nggak? Jual kekonya dulu, boleh nggak? Nggak boleh, itu penyiksaan. Apalagi jual rambut. Rambut itu anggota tubuh. Nggak boleh. Akhirnya apa? Ya, aku nggak marah, aku dijanji. Tapi aku ingin menjalankan perintah Allah, syariat Allah. Demi Allah, kamu akan saya ranjam 100 kali. Istri mau diranjam, berjuang udah mau diranjam. Istri tenang. Ya silakan Kakang, aku udah siap segala-galanya. Gitu loh. Mau diranjam. Kalau 100 kali dipukul geduk mati. 100 kali. Allah ngasih ilham. Dalam keadaan kayak gitu Allah ngasih ilham. Ayo, jangan kamu pukul dan satu pukulan. Ya benar, aku memerintahkan 100 kali pukulan, tapi diikat dari satu. Sapu ada, urus sapu ada. Sapu lidi. Sapu lidi. Itu kalau satu kan menyakitkan. Salah. Itu kalau satu menyakitkan itu. Terus nangis. Ini lagi pilek, kayak enak badan. Oh. Air matanya keluar terus. Gini. Jadi kalau sapu satu, itu kalau kamu digitik, dipukul dengan sapu satu, sakit apa enggak? Sakit. Tapi kalau banyak, Enggak. nah itu akhirnya diikat. Allah memberikan ilham. Ya Ayub, kamu boleh pukul itu istrimu 100 kali, tapi diikat. Ya, udah diikat. Jangan keblek. Udah, selamatlah dia. Itu. Nah akhirnya apa? Itu para nabi, para rasul, wali. Jangan kan nabi rasul, wali aja wali. Kalau dia punya masalah, kalau dia lagi menderita apapun, lahir maupun batin, menderita kekurangan ekonomi, nggak kayak kita. Dikit-dikit lapor, dikit resah, dia nggak minta, ya Allah berikan aku rezeki kayak gini ya Allah, berikan aku obatnya ya Allah. Enggak. Allah sendiri yang obati, dia nggak minta. Akhirnya kata Allah, ayo
penyakitmu kamu rendam di air laut. Akhirnya itu dengan petunjuk Allah, akhirnya mandi di air laut. Nah, barulah dia pada keluar semua penyakitnya. Itu air laut banyak luar biasa. Kalau ibu kena bengek, kalau apa, minum air laut sering-sering lah. Kalau ibu sering kalau naik motor, naik mobil sering mabok, sering-sering minum air laut. Air laut itu luar biasa. Ingat air laut itu muara. Artinya berbagai macam bangkai apapun yang dari kali muaranya ke laut. Betul apa betul? Tapi kenapa nggak bau? Tuh, ikan asin kenapa nggak bau? Ya diasinin, berbulan-bulan nggak bau. Itu manfaat air laut. Gitu loh. Makanya kalau kita ke air laut tuh sering-sering jauh begini, minum aja nggak apa-apa. Itu air laut luar biasa, manfaat air laut. Gitu. Malah di Tegal ada namanya Pulau Kodok, ya ada nggak Pulau Kodok? Nah itu Pulau Kodok di Tegal tuh. Itu dibikin kolam Pulau Kodok. Biar ibu-ibu kalau pengen apa tuh ke itu pulau itu tuh. Padahal itu bukan Pulau Kodok namanya kolam Kodok. Itu di Pemalang tuh. Nah begitu para jamaah, kalau kita menghadapi sesuatu sekarang ini yang paling hebat itu tawakal. Tapi tawakal secara totalitas. Dan tawakal begini nih, tawakal secara totalitas artinya kita harus bisa menghadapi antara apa? Antara kita baik atau buruk harus kita terima. Contoh, misalkan contoh Salama apa? Sama-sama. Ya, sama-sama tak sulam salama tetangga negara, ulang ada negara. Salama. Ada salama di sana. Ngajis kesini. Bu Haji, ada apa? Yuk,